Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali semuanya di channel ini. Perkenalkan, nama aku Asep Saifuddin dan sekarang kalian sedang menyaksikan seri atau playlist Sekolah untuk Pemula. Sekarang kita masuk ke materi looping ya, teman-teman. Jadi looping ini apa? Jadi looping itu adalah sebuah proses untuk menjalankan kode secara berulang. Selama apa? Selama kondisinya masih terpenuhi. Kalau sudah tidak terpenuhi, maka akan berhenti gitu ya. Nah, di Go kebetulan cuma hanya ada satu bentuk pengulangan, yaitu si for. Apa aja sih yang akan kita pelajari di video kali ini? Kita akan belajar mengenai for sederhana, bentuk lain dari for-nya atau bentuk lain dari loop-nya, infinite loop, serta continue dan juga break. Nah, kita akan belajar dulu mengenai for sederhana ya. Jadi, for yang klasik ini itu paling umum untuk digunakan, teman-teman. Paling sering untuk digunakan. Nah, untuk membuat for yang sederhana, kita declare dulu si for-nya, baru inisialisasinya, kondisi, dan juga post-nya. Post ini adalah ekspresi yang dieksekusi setelah iterasi gitu ya. Contohnya itu kayak gini. Kita menginisialisasikan gitu ya variabel i dengan menambah atau mengisi nilainya itu 1 gitu ya. Dan kondisinya selama i-nya itu lebih kecil sama dengan 5. Lalu postnya itu kita gunakan increment gitu ya. Jadi blok code yang di sini, yang di dalam for ini, itu akan terus berulang, akan terus tampil gitu ya, selama kondisinya masih terpenuhi gitu. Mungkin aku akan menjelaskan alur kodenya, tapi mungkin kita praktek aja ya sekalian ya. Jadi di sini aku akan buka folder belajar Golang kita. Kita masuk ke dasar, kita akan masuk ke buat folder baru, namanya pertemuan 5. Kita sudah masuk ke pertemuan 5 ya. Jadi di sini aku akan buka Visual Studio Code aku, dan juga aku akan mengecilkan si command line-nya ya, atau CLI-nya gitu. Nah, di sini aku biasa buat file main.com-nya kayak gini. Kita panggil package main-nya, lalu kita buat function main kayak gini. Nah, untuk membuat for, kita declare dulu si for-nya kayak gini. Nah, kalau misalkan di Visual Studio Code itu ada apa ya namanya adjustment-nya gitu ya. Jadi di sini ada statement-nya nih, ada for statement. Sehingga kalau aku klik, nah strukturnya langsung dibuatkan kayak gitu. Nah, di sini aku pengen samain aja ya, kayak di contoh gitu. Jadi di sini aku akan ubah 0 yang menjadi 1, lalu count-nya aku akan ubah jadi 5 gitu. Kayak gini. Misal di sini aku tidak pakai sama dengan dulu deh gitu. Kalau tidak pakai sama dengan, maka yang tampil adalah 1 sampai 4. Seperti itu. Misal di sini aku pengen print dulu ya. Jadi fmt.println ini angka ke i gitu ya. Sehingga kalau aku jalani di sini, misal node, sorry bukan node ya, tapi go run main.go kayak gini. Nah, dia bakal tampil nih, tapi sampai 4 aja. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengannya ya. Tidak ada sama dengan kayak gini. Kalau ada sama dengannya, dia bakal tampil nih sampai 5 gitu. Nah, di sini aku akan menjelaskan alur dari loopingnya ya. Jadi, di sini aku akan menjelaskan dua hal, yaitu si i-nya dan juga si i plus plusnya gitu ya. Nah, i yang di sini kan 1 gitu ya. Lalu kondisinya kan 1 atau i gitu ya. Apakah i-nya kan 1 gitu ya. Apakah i atau 1 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya. Maka dia di plus plus. Nah, i plus plus ini itu sama aja kayak i
ditambah 1. Seperti itu. Nah, karena I-nya sudah di plus plus atau sudah di increment gitu ya, akhirnya yang ini, yang I yang di sini itu berubah. Yang tadinya itu 1 menjadi 2 gitu. Lalu baru kode yang di sini dijalankan. Makanya tampil nih, 1 kayak gini. Nah, lalu ketika I-nya sudah menjadi 2 gitu ya, dia cek lagi apakah 2 lebih kecil sama dengan 5, benar ya. Lalu dia di plus plus lagi. Jadi I-nya sekarang adalah 3. Lalu baru kode yang ini dijalankan. Sehingga tampil yang ini. Lalu setelah itu, karena I-nya sudah menjadi 3, di sini cek lagi apakah 3 lebih kecil sama dengan 5. Benar juga ya. Makanya I-nya di plus plus lagi gitu. Atau di increment lagi gitu ya. Menjadi I-nya yang tadinya 3 menjadi 4. Sehingga apa? Sehingga tampillah seperti ini. Tampil ringline yang sininya gitu ya. Lalu kalau I-nya sudah menjadi 4, dicek lagi di sini. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Benar juga ya. Akhirnya dia di plus plus lagi nih, menjadi 5 gitu ya. Tapi sebelum tampil ke 5-nya, dijalankan dulu kode yang di sini. Maka tampil si 4 yang ini. Lalu kalau I-nya sudah menjadi 5 gitu ya, dia akan ngecek lagi nih di sini. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya, karena kan ada sama dengannya gitu ya. Dia di plus plus lagi nih, I-nya jadi 6 gitu ya, kayak gini. Lalu ininya dijalankan, sehingga tampil yang ini. Nah, karena I-nya sudah menjadi 6, kondisinya jadinya tidak berjalan atau tidak terpenuhi lagi gitu ya. Karena kenapa? Karena I-nya kan 6 ya. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Salah ya. 6 itu lebih besar, bukan lebih kecil. Jadi, si blok code yang di dalam for-nya tidak dijalankan. Makanya yang muncul hanyalah 1 sampai 5. Kayak gitu. Ingat, kalau misalkan tidak ada sama dengannya, maka dia hanya akan sampai 4 aja. Kenapa? Karena ketika 4 atau ketika 5 gitu ya, apakah 5 lebih kecil dari sama dengan 5? Enggak ya. Tapi 5 itu ya 5 gitu ya. Makanya ada sama dengan 5. Seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nah, sekarang kita akan belajar juga mengenai bentuk lain dari for gitu ya. Yaitu seperti ini. Nah, ini itu mirip banget dengan while, teman-teman. Jadi kita declare dulu si variabelnya di luar loopingnya, baru pengkondisiannya gitu ya. Dan si postnya atau si incrementnya itu kita taruh di dalam for-nya. Kayak gitu. Sehingga apa? Sehingga hasilnya itu sama aja kayak yang sebelumnya. Jadi aku kalau misalkan ubah nih, ini seperti tadi gitu ya. Aku coba komen dulu. Di sini aku akan buat gitu ya. Var I dia adalah integer sama dengan 1. Nah, misal di sini aku pengen for gitu ya. Lalu kondisinya misal I-nya masih lebih kecil sama dengan 3 aja biar cepat. Nah, di sini aku akan menjalankan nih, menjalankan print line gitu ya. fmt.println ini adalah angka ke kayak gini. Nah, kalau misalkan gitu ya, kita tidak ada I plus plusnya, nanti dia bakal masuk ke infinite loop. Makanya wajib banget nih teman-teman untuk menerapkan increment di sini. Kita coba jalanin dulu ya. Jadi kalau kita jalanin, nah tampil nih. Nah, kenapa satu semua? Karena di sini 1 ya, aku salah tulis. Harusnya I gitu. Biar dinamis.
Sehingga nanti kalau kejalanin lagi, dia bakal muncul nih. Satu, dua, tiga gitu. Karena kan I-nya tadi ya, di plus-plus gitu ya. Dari yang tadinya satu, lakukan pengecekan gitu ya. Apakah satu lebih kecil sama dengan tiga? Benar. Lalu dijalankan pilihan yang ini, lalu di plus-plus lagi gitu ya. I-nya menjadi dua. Apakah dua lebih kecil sama dengan tiga? Lalu dijalankan lagi yang ininya, lalu di plus-plus lagi gitu ya, menjadi tiga. Lalu apakah tiga lebih kecil sama dengan tiga? Benar lagi. Akhirnya ini dijalankan lagi, dan ini dijalankan lagi menjadi empat I-nya. Apakah empat lebih kecil sama dengan tiga? Enggak ya. Akhirnya berhenti loopingnya. Kayak begitu. Ini untuk bentuk lain dari for gitu ya. Jadi bebas teman-teman. Pengen nyaman yang pakai yang ini atau nyaman pakai yang ini gitu ya. Apakah teman-teman nyaman pakai yang seperti ini atau seperti ini? Kayak gitu. Sesuaikan aja. Sama sih, cuman bedanya kayak gini. Biasanya si for yang ini, si for yang di atas ini gitu ya, aku kasih pembatas deh. Si for yang di sini, yang ini, itu biasanya iterasinya sudah ditentukan. Iterasi itu apa? Iterasi itu nilai yang terus berubahnya gitu ya. Misal incrementnya satu, 2, 3 gitu ya. Karena habis di increment gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan seperti ini gitu ya, dia bakal terus jalan selama kondisinya true kayak gitu. Jadi for yang ini itu lebih dinamis, tapi biasanya atau paling umum digunakan tuh yang ini gitu. Ini kalau iterasinya sudah ditentukan. Misal kalau kita menghitung panjang atau length gitu ya dari sebuah array atau string gitu ya. Nah, kalau yang ini itu lebih dinamis gitu. Misal ada sebuah pengkondisian gitu ya. Kalau true, dia bakal terus dijalanin, tapi kalau sudah false, dia bakal berhenti gitu. Nah, itu juga bakal berbeda gitu studi kasusnya nanti. Jadi sesuaikan aja dengan studi kasusnya. Tapi biasanya yang paling umum itu yang for yang pertama ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut kembali ke materi infinite loop ya. Yang ini. Nah, infinite loop itu biasanya teman-teman kalau lupa menambahkan increment atau decrementnya. Jadi kalau nggak ada incrementnya, gini ya, dia bakal masuk ke infinite loop. Jadi kalau kejalanin kayak gini, nah dia bakal satu terus nih, terus menerus sampai tidak terhenti. Menghentikannya gimana ya? Tinggal CTRL C aja, kayak gini, seperti itu. Jadi ada sebuah loopingan gitu ya, yang tidak akan pernah berhenti loopingannya, kayak gitu. Jadi makanya jangan lupa untuk menambahkan increment atau decrement sesuaikan dengan kodenya teman-teman. Seperti itu. Oke, ini untuk infinite loop ya. Jadi kalau infinite loop itu biasanya kalau kita lupa untuk menambahkan si incrementnya gitu ya, atau si decrementnya gitu ya, sesuaikan dengan kondisinya gitu. Nah, lalu kita juga akan belajar mengenai break dan juga continue. Break artinya dia menghentikan secara paksa si loopnya. Nah, kalau continue, itu artinya melewati nilai tertentu tanpa diproses gitu ya. Jadi nilainya tidak ditampilkan, tapi perulangannya itu tetap lanjut gitu. Nah, contohnya itu kayak gini. Di sini, kalau misalkan gitu ya, aku jalanin kan dia bakal 1 sampai 3 ya, kayak gini. Tuh. Kalau di sini aku ubah jadi 5, dia kan bakal muncul 1 sampai 5 gitu kan. Tuh. Nah, terus misal aku pengen tampilnya 3 aja deh gitu. Jadi nggak sampai 5 gitu ya. Aku pengen sampai 3 aja. Tapi aku nggak mau nih merubah pengkondisiannya gitu ya.
Caranya gimana? Kasih aja di sini break. Misal ada pengkondisian di sini ya. If, jika gitu ya. I-nya itu sama dengan 3, maka dia break. Sehingga apa? Sehingga yang tampil 1 sampai 3 aja. Kayak gitu. Kenapa? Karena gini, ketika I-nya sama dengan 1, dia dilakukan pengecekan dulu di sini. I-nya lebih kecil sama dengan 5 enggak? Iya, akhirnya tampil nih angka ke 1 gitu ya. Lalu dicek lagi di sini. Apakah I sama dengan 3? Enggak ya. Akhirnya ini dijalankan. Lalu karena ini dijalankan, I-nya jadi 2 ya. Ini jadi 2 nih. Lalu dilakukan pengulangan lagi. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya. Akhirnya ini dijalankan. Lalu dicek lagi di sini. I-nya sama dengan 3 enggak? Kalau enggak, ini yang dijalankan. Nah, karena ini dijalankan, I yang tadi 2 gitu ya, berubah jadi 3. Lalu lakukan pengondisian lagi. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya. Akhirnya ini yang dijalankan. Lalu di sini pengecekan. Apakah I atau 3 gitu ya, sama dengan 3? Benar ya. Dia break. Nah, kalau sudah break, dia akan menghentikan loop secara paksa. Sehingga apa? Sehingga ini tidak dijalankan. Kayak gitu. Karena ada breaknya nih. Seperti itu. Kalau kena break, maka kode yang di bawahnya tidak dijalankan. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau continue gimana Kak? Aku coba copy lagi aja di sini ya. Biar ada historinya gitu. Copy, Ctrl C, aku coba buat di sini. Kalau continue gimana Kak? Kalau continue, ganti aja di sini continue gitu ya. Continue artinya melewati gitu ya. Melewati. Tapi kalau cuman kayak gini, dia bakal masuk infinite loop. Kita coba ya. Tuh, dia bakal masuk infinite loop. Tapi angkanya 3 ya. Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Jadi, kan alur kodenya gini. I sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya. Akhirnya tampil yang ini. Lalu lakukan pengondisian yang di sini. Apakah I atau 1 gitu ya sama dengan 3? Enggak ya. Akhirnya ini dijalankan. Ini dijalankan, jadi I-nya jadi 2 gitu ya. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya. Akhirnya ini tampil. Lalu di sini cek lagi nih. Apakah 2 sama dengan 3? Enggak juga ya. Ini yang dijalankan. Ininya tidak dijalankan. Lalu kalau ini udah dijalankan, kan tadinya 2 I-nya ya. Jadi 3 gitu sekarang ya. Nah, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya. Akhirnya ini yang dijalankan. Nah, lalu lakukan pengecekan lagi. Apakah 3 sama dengan 3? Benar ya. Akhirnya continue atau melewati gitu ya. Kalau continue artinya apa? Artinya kode yang di sini tidak dijalankan. Ini tidak dijalankan gitu ya. Jadi I yang di sini tidak dijalankan. Sehingga apa? Sehingga I yang di sini tetap 3 gitu ya. Tetap 3 dan akhirnya cek lagi nih. Apakah 3 lebih kecil dari sama dengan 5? Benar. Jadi ya dijalankan yang ini. Lalu dia terkena continue lagi. Ini tidak dijalankan. I-nya tetap 3 gitu ya. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Benar. Ini dijalankan lagi. Lalu cek lagi di sini. Apakah 3 sama dengan 3? Ya, continue. Ini tidak dijalankan lagi. Terus menerus sampai apa? Sampai ya kita terhenti gitu ya. Karena continue itu melewati gitu ya. Sehingga kode yang di bawahnya tidak dijalankan. Mirip seperti break, tapi
Continue itu artinya melewati. Kalau break menghentikan, tapi kalau continue itu artinya melewati. Seperti itu. Nah, sekarang gimana caranya supaya tidak masuk ke infinite loop? Kita panggil aja buat baru nih di sini, di plus-plusnya. Gitu. Buat apa? Buat nanti kalau yang di sini sudah sama dengan 3 gitu ya. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Dia bakal jalanin yang ini. Jadi ini ya 3 tetap tampil ya, tiganya ya. Tiganya tetap tampil. I-nya kan 3 sekarang ya. I-nya tetap tampil atau tiganya tetap tampil. Dan ini juga dilakukan pengecekan. Apakah 3 sama dengan 3? Benar ya. Dia di plus-plus nih. Jadi 4 gitu ya. Lalu continue. Sehingga kode yang di sini jadi dijalankan. Kayak gitu. Tapi kalau I-nya udah jadi 4, di sininya bisa lanjut ya. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Benar lagi. Ini dijalankan lagi. Lalu ini dijalankan lagi. Apakah 4 sama dengan 3? Enggak ya. Akhirnya ini yang dijalankan. Nah, kalau ini sudah dijalankan, jadi 4-nya tambah jadi 5 gitu ya. Ditambah 1 nih. Karena kan tadi ya di sini ya. I plus plus itu artinya I plus 1 gitu ya. Nah, kalau I-nya sudah jadi 5, apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Ingat ada sama dengannya, jadi di sini tetap dijalankan. Lalu ininya dijalankan juga, melakukan pengecekan gitu ya. Apakah 5 sama dengan 3? Enggak ya. Akhirnya di plus-plus nih, jadi 6 gitu ya. Apakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Enggak ya. Jadi false gitu. Akhirnya berhenti sampai 5. Sehingga yang tampil adalah 1 sampai 5. Yang tampil 1 sampai 5. Seperti ini. Nah, lalu gimana Kak? Kalau kita pengen membuat sebuah program yang bisa melewati suatu angka tertentu gitu ya. Misal angka 3 gitu ya. Nah, kalau kita pengen gitu ya, si yang tampil itu cuma 1, 2, 4, dan 5, tiganya nggak tampil gitu ya, ya kita tinggal pindahin aja ininya ke bawah, kayak gini. Kenapa perlu dipindahin? Karena kalau misalkan kita tidak dipindahin gitu ya, kalau kita tidak dipindahin, misal I-nya 3 gitu ya. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya. Maka ini dijalankan gitu. Jadi ini tetap dijalankan meskipun I-nya sudah 3 gitu. Tapi kalau kita urutan kodenya kayak gini, maka yang terjadi gini. Kalau I-nya sudah 3, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Benar ya. Karena ini nggak ada kodenya, jadi ini yang dijalankan dulu. Apakah 3 sama dengan 3? Benar ya. Dia di plus plus menjadi 4, lalu continue, sehingga kode yang sini tidak dijalankan. Lalu, kalau sudah jadi 4, berkat plus plus yang ini gitu ya, apakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Benar lagi. Lalu di sini pengecekan lagi, apakah 4 sama dengan 3? Tidak. Akhirnya kode ini yang dijalankan. Lalu dicek lagi gitu ya, karena di plus plus gitu ya. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Benar juga ya. Akhirnya ini dicek lagi, apakah 5 sama dengan 3? Enggak ya. Jadi ini yang dijalankan. Kayak gitu. Ngerti enggak? Jadi intinya, urutan dari suatu blok code itu berpengaruh, teman-teman. Jadi kalau di sini aku jalanin, dia bakal muncul 1 sampai 4, 1 sampai 5 gitu ya. Tapi 3 nggak muncul. Karena blok code yang di sini itu tidak ada gitu ya. Jadi blok code-nya dipindahin ke bawah gitu. Sehingga melewati ketika sudah angka 3. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa paham. Mungkin kita masuk langsung ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah looping adalah sebuah proses yang menjalankan kode secara berulang selama kondisinya terpenuhi. Dan di Golang itu cuma punya satu keyword yaitu for. Namun for juga
bisa digunakan dalam berbagai bentuk kebutuhan gitu ya. Misal ada for closed atau for yang mirip kayak while gitu ya. Dan juga ada juga yang namanya infinite loop gitu ya. Atau eh, looping yang tidak pernah berhenti gitu ya. Biasanya kalau kita lupa menambahkan increment ataupun decrementnya. Selain itu, kita juga sudah mengenal mengenai break yang digunakan untuk menghentikan paksa, perulangan, dan juga continue untuk melewati suatu angka atau suatu proses tertentu gitu ya, tanpa menghentikan pengulangan tersebut. Oke, mungkin itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.